Hai, bagaimana kabarmu? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu bersemangat untuk belajar setiap harinya. Sudah siap belajar IPS hari ini? Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Pernahkah kamu membuat nasi goreng? Bagaimana rasanya? Enak? Atau malah keasinan? Atau apakah kamu pernah membeli nasi goreng? Kamu beli nasi goreng langsung ke kedainya atau pesan lewat GoFood atau GrabFood? Atau malah dibelikan oleh kakak atau orang tuamu? Ayo, yang mana nih? Tapi apa sih hubungannya antara nasi goreng dengan pembelajaran IPS? Dalam ilmu pengetahuan sosial, kegiatan yang kamu lakukan dengan membuat atau membeli nasi goreng disebut dengan kegiatan ekonomi. Secara umum, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3 unsur kegiatan, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Penasaran? Ayo kita mulai perjalanan kita. Perjalanan kita dimulai dengan mengetahui apa itu kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan sebuah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut sebagai produsen. Apakah kamu pernah berpikir kapan pertama kali manusia melakukan kegiatan produksi? Jawabannya adalah ketika zaman Paleolitikum, yaitu ketika manusia purba melakukan kegiatan berburu dan meramu atau food gathering. Pada zaman itu, untuk berburu, mereka membuat perkakas yang mereka temukan di alam, seperti alat-alat serpih dan tulang binatang. Sudah lama sekali ya. Seiring berkembangnya zaman, kegiatan produksi yang dilakukan oleh manusia semakin maju. Contohnya, seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, ketika kamu membuat nasi goreng, kamu akan membutuhkan nasi terlebih dahulu yang berasal dari beras. Nah, dari mana asal beras tersebut? Betul, beras berasal dari para petani. Kegiatan petani menghasilkan beras ini disebut sebagai kegiatan produksi. Secara lebih luas, pengertian produksi dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Nilai guna suatu barang dapat dilihat melalui beberapa hal berikut ini, yaitu yang pertama adalah form utility atau nilai guna bentuk. Yang kedua adalah place utility atau nilai guna tempat. Yang ketiga adalah time utility atau nilai guna waktu. Dan yang terakhir adalah ownership utility. Apakah maksud dari keempat nilai guna tersebut? Kamu bisa menemukan jawabannya di buku siswa IPS kamu. Dan jika ada yang belum jelas, maka kamu bisa bertanya ke guru. Budayakan membaca ya. Dalam kegiatan produksi diperlukan faktor produksi dan sumber daya ekonomi. Faktor produksi terdiri dari faktor alam dan faktor tenaga kerja, atau disebut juga faktor asli. Sumber daya ekonomi terdiri dari faktor modal, serta faktor kewirausahaan, atau disebut juga faktor turunan. Keempat faktor tersebutlah yang mempengaruhi keberhasilan dalam kegiatan produksi. Setelah barang atau jasa diproduksi, dalam kegiatan ekonomi, langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Kegiatan ini dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi. Lembaga atau perorangan yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Dalam melakukan kegiatan distribusi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah distribusi langsung.
Distribusi langsung merupakan distribusi yang dilakukan tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya adalah ketika penjual nasi goreng menjual langsung kepada konsumennya. Yang kedua adalah distribusi semi langsung. Dalam sistem distribusi ini dilakukan melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, pabrik tekstil yang menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Yang ketiga adalah distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah distribusi yang dilakukan melalui pedagang-pedagang perantara, seperti agen, grosir, dan sebagainya. Contoh yang paling sering dilakukan adalah ketika kamu membeli makanan atau minuman melalui aplikasi GoFood atau GrabFood. Kegiatan distribusi ini dalam cakupan yang luas berkaitan erat dengan interaksi antar wilayah, di mana setiap wilayah memiliki keunggulan dan kebutuhannya masing-masing, yang dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dalam lingkup negara, distribusi yang sering dilakukan salah satunya adalah kegiatan ekspor-impor antar negara. Bagaimana? Menarik bukan? Sebelum kita lanjut, saya punya pertanyaan. Jika kamu membeli makanan melalui GoFood atau GrabFood, siapakah yang berperan sebagai distributor? Sudah paham? Oke, ayo kita lanjut. Setelah barang atau jasa diproduksi dan didistribusikan, tahap selanjutnya dalam kegiatan ekonomi adalah kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Konsumsi merupakan setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang atau jasa, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Barang yang dikonsumsi secara berangsur-angsur, contohnya seperti baju yang sekarang kamu pakai, sepatu, dan banyak lainnya. Barang tersebut tidak langsung habis, seperti makanan atau minuman. Kegiatan konsumsi ini dapat dilakukan setiap hari. Jika manusia perlu memenuhi kebutuhannya untuk dapat bertahan hidup, maka artinya manusia itu perlu barang atau jasa untuk ia konsumsi setiap harinya. Dalam ilmu ekonomi, pelaku konsumsi dapat dikelompokkan menjadi konsumsi rumah tangga keluarga, konsumsi rumah tangga perusahaan, dan konsumsi rumah tangga negara. Setiap kelompok tersebut memiliki perbedaan, baik dari jumlah konsumsinya maupun ragam barang atau jasa yang dikonsumsi. Contohnya, dalam kegiatan konsumsi rumah tangga keluarga, membutuhkan baju untuk dipakai, sedangkan dalam perusahaan lebih membutuhkan seragam, serta di tingkat negara lebih membutuhkan bahan baku pembuatan bajunya. Bisa dilihat perbedaannya bukan? Semakin besar kelompoknya, maka kebutuhan akan konsumsinya juga akan semakin besar. Setiap kelompok juga memiliki kebutuhannya sendiri, yang sangat mungkin berbeda dengan kelompok lainnya. Bagaimana pembahasan kita mengenai kegiatan ekonomi ini? Menarik bukan? Ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang mempelajari mengenai hal-hal yang ada di sekitar kita. Salah satunya mengenai kegiatan ekonomi yang biasa kita temui dan tanpa sadar kita lakukan. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan jika kegiatan ekonomi merupakan sebuah kegiatan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Kegiatan ini terdiri dari 3 hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Secara garis besar, produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang atau jasa hasil dari produksi. Dan konsumsi ialah kegiatan menghabiskan barang atau jasa yang telah didistribusikan. Cukup sekian materi kita hari ini. Kita telah sampai di akhir perjalanan kita. Saya harap materi yang saya sampaikan tadi dapat dipahami dengan mudah. Jangan lupa untuk selalu belajar. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Belajar IPS, mantap jiwa!